Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama yang saya utamakan, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan cucuran rahmat darinya sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana pada hari ini adalah hari kelahiran beliau, tanggal kelahiran beliau. Semoga kita diberikan keberkahan yang banyak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya di sini ingin membahas tentang 3 hikmat Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmat yang pertama yaitu dengan adanya Maulidun Nabi kita dapat memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah itu lebih sudah bersalawat duluan sebelum kita, yang mana innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengajak, hai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi Muhammad dan mengucapkan salam kepadanya. Allah aja sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu adanya Maulidun Nabi mengingatkan kita memperbanyak kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersalawat. Untuk itu marilah kita bersalawat dulu semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan kita membaca salawat ini kita dipandang di akhirat nanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hikmah Maulid yang pertama. Yang kedua yaitu dengan adanya hikmah Maulid, dengan adanya Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dapat kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukti kita bahwasanya kita tuh sayang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak orang yang datang hadir maulid jauh-jauh. Ada yang teman datang dari Depok ke Selipi, dari Tangerang ke Selipi. Karena apa? Adanya maulid, bukti bahwa kita cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang dan hadir pada saat ada acara maulid, pada acara tablik akbar yang mana disebutkan, yang mana di situ dibacakan kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hikmah maulid ini dapat meneguhkan
mencantumkan, menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mencintai Muhammad SAW itu sama halnya dengan kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dijelaskan dalam surat Ali Imran. Kata Allah gini, wahai Muhammad, katakanlah, cintailah dirimu, maka cintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah dirimu, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Terus maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang berdosa. Sungguhnya Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, makanya kita ikutin. Kalau ada maulid, ikut. Jauh-jauh malah lebih baik. Kalau kita maulidnya jauh, pahalanya bahkan lebih banyak. Nah, kita ikutin kisah-kisah, di situ dibacakan kisah-kisah maulid Nabi SAW dari lahir hingga wafatnya, disebutkan di dalam kitab maulid. Nah, hikmah yang ketiga yaitu kita melakukan, mengikuti akhlak, mengikuti daripada amal-amal Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah itu manusia yang mulia, jadi manusia mengikuti manusia, jangan manusia mengikuti hewan, hewan mengikuti hewan juga. Nah, tapi hewannya ini harus yang sejenis, jangan kucing disuruh ikutin kayak anjing, ya nggak bisa. Yang gila siapa? Yang nyuruh. Nah, itu kita manusia mengikuti manusia. Kita ngikutin malaikat bisa nggak? Nggak bisa. Malaikat nggak nafsuan. Malaikat nggak tidur. Kita bisa nggak tidur? Nggak bisa. Mata meledak itu yang ada. Ya, malaikat nggak punya nafsu. Ya kita setiap malam yang punya istri. Nah, nggak bisa kita ngikutin malaikat. Nah, kita bisa ngikutin siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita bisa ikutin dari akhlaknya, ilmunya, iya, sunnahnya yang Rasulullah ajarkan, yang Rasulullah lakukan. Kita sholatnya begini, Rasulullah begini, kita ikutin. Rasulullah jalannya begini, kita ikutin jalannya Rasulullah begini juga. Rasulullah rambutnya segini, kita ikutin rambutnya segitu. Sunnah kan. Rasulullah mengamalkan ilmunya ini, kita juga amalkan ilmunya ini. Nah, Rasulullah manusia biasa, tapi di dalam kitab itu disebutkan basyara la kal basar. Manusia, Rasulullah itu manusia tapi bukan seperti manusia. Rasulullah yang sholatnya bahkan 1000 rakaat setiap malam. Lah kita coba sholat 1000 rakaat, agak mampu kita, agak kuat sholat 1000 rakaat. 4 rakaat aja masih anggot-anggotan, apalagi 1000. Itu Rasulullah yang udah mana dijamin baginya itu surga, yang mana dia tidak tertempeli dosa sedikit pun. Manusia yang maksum, tidak tertempeli dosa. Begitu dahsyatnya Rasulullah SAW. Nah, makanya kita bisa ikutin dari akhlaknya. Rasulullah kalau ada orang jalan gimana, Rasulullah kalau lagi dicaci maki itu gimana, kita ikutin. Nah, makanya pada bulan ini marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak kita salawat, diem-diem aja kita salawat. Lagi kerja nih, iseng-iseng diem nih mulut salawat. Lagi di jalan salawat. Semoga kita di akhirat nanti dipandang sama Rasulullah, diakui bahwasanya kita itu umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intaha. Cukup sekian. Fi soal.